Agama lama saya sebelumnya Katolik, saya memang terlahir dari Katolik. Orang tua saya, ayah saya orang Flores, Nusa Tenggara Timur, jadi Katoliknya kental. Saya sudah dibaptis secara Katolik dari bayi, lalu sudah menerima sakramen Krisma juga. Tapi sakramen Krismanya saya menerima biasanya tuh umumnya umur 14 tahunan, saya baru umur sekitar 29 atau 30 tahun. Baru terima sakramen Krisma. Saya sempat aktif juga di kegiatan pemuda Katolik, dan alhamdulillah sih sampai sekarang teman-teman saya di agama lama saya sama saya masih seperti keluarga, masih baik gitu. Jadi kekeluargaannya masih terjaga. Mereka nggak apa-apa saya berpindah, yang penting dijalankan benar-benar. Bahkan saya punya sahabat seorang pastor juga tidak menghujat, tidak mencela saya seperti apa. Beliau malah yang penting kalau memang kamu yakin itu jalan yang benar menurut kamu, ya silakan, katanya begitu. Malah saya sempat bangga dan terharu. Ini beliau pernah bilang begini, tolong titip nama saya dalam sholatmu ya. Itu seorang pastor sahabat saya. Sebelumnya sebenarnya saya diberikan hidayah ya, itu udah lama sebenarnya, dari zaman SMA, mulai dari mimpi melihat masjid, mimpi sholat di masjid, mimpi lihat masjid bersinar, sampai saya pernah bermimpi di situ melihat sosok yang di mimpi itu saya meyakini sebagai sosok Rasulullah. Waktu itu saya cuma ini Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad sama Nabi Isa jalan berbarengan, tapi Nabi Isanya bukan versi di agama lama saya, tapi kayak pakai surban putih, dari belakang saya lihat. Tapi di mimpi itu saya meyakini, oh ini Nabi Muhammad, ini Nabi Isa. Tapi setelah itu udah saya mikir cuma bunga tidur doang gitu. Jadi puncaknya ketika saya mendengar sholat isya, azan sholat isya, saya dengar, saya nangis. Di kolbu saya tuh kayak ada Allahu Akbar, kayak ada speaker. Nah, jadi ini ada cerita menarik nih. Jadi saya memang sebenarnya ditunjukkan, saya jadi merasa Islam yang memeluk saya. Saya ditunjukkan Islam itu udah lama banget, tapi saya selalu menutup diri. Seperti yang saya cerita tadi, mulai dari mimpi sholat, lalu mimpi lihat masjid bersinar. Saya pernah juga subuh gitu, nggak bisa tidur. Saya kan hobinya kalau nggak bisa tidur nonton atau begadang, main gitar gitu. Waktu itu tuh kayak ada yang bisikin suara azan gitu, suara azan Allahu Akbar pas subuh. Tapi saya cuek gitu, anggapnya cuma itu ujian atau godaan gitu kan, godaan keimanan saya yang lama. Jadi puncaknya sholat isya. Saya dengar azan. Sebelumnya saya memang suka berdiskusi dengan teman-teman sama muslim. Saya suka cerita-cerita, gue pernah lo mimpi gini. Menurut mereka itu hidayah, menurut saya bukan. Sampai mereka pernah bilang, oh sekarang antum menutup diri nggak apa-apa, mas menutup diri nggak apa-apa, tapi kalau Allah sudah berkehendak mas menjadi seorang muslim, insya Allah kun fayakun, katanya gitu. Jadi saya beberapa hari tuh sempat berdiskusi, terus saya sampai menantang teman saya. Ini saya beberapa kali di interview soal gini, tapi saya belum pernah cerita nih. Saya menantang teman saya bilang, suatu saat kalau gue dapat hidayah lagi, gue nggak pikir panjang, gue bakal ucap syahadat. Tapi dalam hati saya mikirnya, hidayahnya bukan dari mimpi, karena kalau mimpi menurut saya bukan hidayah. Oh ternyata saya mengucap hari Senin, pokoknya Minggu berdiskusi, Senin berdiskusi, sering berdiskusi sebelum ucap syahadat. Rabunya saya benar-benar diketuk kolbu saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas saya mau nutup jendela kamar itu, saya lihat kubah masjid, kok saya pingin ada panggilan untuk sholat subuh di situ. Terus pas isya berkumandang itu saya nangis terus
Wah, saya cuci muka, saya mikir, wah ini masih, pokoknya batin saya bergejolak gitu. Terus saya ingat, saya menantang, sebenarnya yang saya tantang sebenarnya Allah, mungkinnya bukan teman saya. Kalau benar-benar dapat hidayah lagi, tapi bukan dalam mimpi. Saya nggak pikir panjang, ucap syahadat, dan benar-benar kolbu saya disentuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ saya langsung hubungin teman saya yang saya tantang. Saya mau ucap syahadat, saya langsung dijemput sama dia, dijemput ucap syahadat dulu di musola samping kontrakannya waktu itu. Terus nggak berapa lama, 2 hari kemudian saya ucap syahadat lagi di Masjid Islamic Village Karawaci, Tangerang.